Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB untuk emblem baru. Ini part 3. Dan di part 3 ini gue gak bakal banyak bikin PPT karena emang lebih ke eksperimental aja. Jadi bakal lebih banyak di custom room. Ya kalau begitu langsung aja kita bakal cobain satu-satu dari komen pertama sampai dengan komen ke-10 sesuai dengan janji gue yang kemarin. Dari kolom komentar semua untuk percobaan kali ini. Dan selamat untuk 10 yang terpilih ya, untuk mendapatkan 344 diamond kalau gak salah untuk Starlight bulan Juni. Ini gue record di tanggal 29. Artinya tanggal 29 kan masih ada event ya. Jadi ya bonus lah buat kalian lah. Jatuhnya kalian dapetin misi top up, kalian juga dapetin buat Starlight nanti gitu loh, buat di 344. Anyway, congratulations buat yang mendapatkan diamond dan mendapatkan kesempatan untuk gue coba. Kalau misalkan belum dapat kesempatan untuk dicoba atau mungkin belum dapat diamond, kurang beruntung dapat diamond, mungkin belum rezeki gitu aja ya. Kalau begitu langsung aja kita masukin gamenya. Let's go. Oke, ini komen pertama dari Fionas.428. Chow, emblem assassin, penetration udah. Yang kedua master assassin, yang ketiganya lethal ignition. Jadi kayaknya dia mau menciptakan Chow yang burst damage kali ya. Kita coba kalau begitu, kita ke in gamenya. Oke, gue coba di level keempat karena ini kayaknya maksud tujuan abangnya request Chow yang burst damage ini biar mau lihat kali ya efek gimana burningnya, gimana efek dari emblem yang lethal ignition ini ya kan. Tapi cooldownnya 15 detik. Jadi perlu dicatat bahwa memang ini kayaknya emang skill yang apa ya, connect lah sama ultimate-nya. Coba kita kasih element of surprise. Nah tuh ada efek burningnya. Dan kalau ngomongin burst damage oke sih, ngomongin burst damage bisa. Tapi gue gak yakin kalau di XP lane itu Chow tetap bisa menggunakan emblem lethal ignition ini. Karena kalau misalkan buat nyulik satu hero yang paling belakang ya, yang damage dealer lah anggap ya, itu mungkin masuk akal. Tapi kalau misalkan lawan match up-nya kan sekarang kan tahu sendiri lah, kayak Yuzong lah, hero-hero sustainability, Glue, kayak gitu kan susah tuh untuk di XP lane. Jadi mungkin kalau buat Chow Gold lane oke sih ini. Apalagi kan efek burn-nya ini kan juga apa ya, juga cocok lah. 15 detik terus ultinya Chow juga cepet. Tuh langsung keluar efek burnnya dengan satu kick. Dan ini gue modal satu Malefic Roar. Jadi kalau yang gue lihat, kalau Chow damage kayak begini lethal ignition, tujuannya emang bener-bener kalau kalian mau bersatu orang doang. Tapi sangat sayang kalau lawan kalian purify, mendingan kalian bawa killing spree atau mungkin electro flash kali ya kalau damage. Dan so far oke sih, karena ada tambahan ini juga, tambahan damage juga dari emblem master assassinnya, dimana ketika ada lawan yang lagi sendirian, itu pasti akan menerima damage yang lebih sakit. Tuh, hit terus kick aja udah burn kayak gini ya. Oke lah, Chow damage oke lah, asal itu tadi kalau nggak ada purify teman-teman ya. Selanjutnya dari Iksan.joy. Fredrin jungler emblem fighter. Oh, dia minta emblem fighter ya. Emblem fighter, habis itu speed, sepatu, emblem sawi, season hunter, dan dia brave smith. Oh oke, dia mainin efek CC ya berarti dari brave smith ya. Coba kita implementasikan di in game, let's go. Ini gue pindahin facecam bentar ya ke sebelah sini ya, karena kan biasanya kan penonton tuh biasanya ngeliat facecam tuh dari sebelah kiri. Kayaknya kalau Fredrin pakai brave smith ini cara pengaktifannya cukup dari skill 2 kan seharusnya. Tapi ini kayaknya harus dikurangin dulu darah gua nih. Coba gua jalan ke tower mid dulu, ya kan? Karena nambah regen terus nih. Tujuan dari Brave Smith jelas sih, dia kalau ngasih efek stun, airborne itu bakal nambahin darah. Coba ini efeknya nggak begitu kelihatan jelas sih untuk penambah darahnya ya. Coba. Maju Zilong, maju dong. Lama nunggu Zilong. Normal bot aja. Wah, 274. Brave Smith kayaknya oke buat Fredrin atau jungler-jungler yang emang punya kelebihan dari segi ini ya, efek stun ya, kayak Chow, Fredrin. Apalagi jungler-jungler yang punya efek stun tuh. Hylos. Wow. Aku bagus Hylos menggunakan Brave Smith. Gue harus coba sih itu. 274. Sebenarnya mungkin tujuan dia ambil emblem fighter ini biar nanti ultimate-nya berasa kali ya damage-nya ya. Coba. Ini kan tujuannya. Oh. Jadi dia bisa nambahin darah lagi gitu loh dari si ultimate-nya ini kan. Mungkin gitu kali ya tujuannya. Coba kita no CD deh. No CD kita recall dulu. Coba kita pakai yang full HP kali ya biar lebih berasa harusnya.
Coba di situ ada 3 ya kan buat si Lailanya. Nah, cocok nih. Tapi gue gak mau ke Silong. Coba. Langsung penuh tuh darahnya. Emang emblem fighter ini kan ada battle bukan ada battle spell, tapi ada yang namanya spell fam ya. Spell fam itu tuh bikin kita skill apapun ya, termasuk skill 2-nya si Fredrin atau skill pertama si Fredrin itu akan menambahkan sedikit darah gitu loh, sesuai dengan berapa damage yang keluar. Boom, tuh kayak gitu tuh. Jadi ngeluarin skill aja pakai si emblem fighter ini oke lah. Makanya gue sempet penasaran kan, ini apa nih alternatifnya nih? Pengganti dari emblem jungler yang udah mulai hilang. Apakah basic common emblem, apakah emblem fighter? Dan emblem fighter lumayan oke kayaknya. Terlihat cukup apa ya, ada efeknya lah, terlihat efeknya lah. Bravesmith juga nyambung, connecting. Ini bagus nih, Ixanjo. Rekomendasinya bagus nih gue lihat-lihat. Talent yang pertamanya juga sepatu, jadi movement speednya tetap diutamakan. Karena sebagai jungler mobilitas kan yang paling utama ya. Dia setiap kali ngasih efek stun pakai skill 2 itu bakal nambahin darah. Tinggal pertanyaannya, ini buildnya mau kemana nih? Mau War X, Bloodlust X? Kayaknya Bloodlust X enggak sih. War X paling oke ya. Fredrin pakai emblem yang kayak gini oke nih kayaknya. Pakai Bravesmith, emblem fighter, karena ada yang namanya spell fam, ya kan? Ada yang namanya lifesteal berdasarkan dengan skill. Boleh lah. Ini poinnya oke lah. Poinnya sangat jelas dan komennya juga sangat singkat. Oke, ini oke banget. Selanjutnya dari Nailul 7552. Ini komennya agak panjang teman-teman. Jadi dia tuh ada 2 opsi. Combo yang pertama itu kalau misalkan dia tuh jadi XP laner. Combo yang kedua itu kalau misalkan jadi roamer. Karena tadi kita udah sempat lihat seandainya jadi jungler ya kan, kayaknya lebih oke kalau ini nih si Bravesmith-nya kita singkirkan dulu. Coba kita ke focusing mark-nya dulu ya kan, yaitu adalah combo kedua. Kita cobain combo yang kedua. Dia pakai tank emblem, bukan yang support ya. Dia pakai tank. Abis itu dia pakai firmness atau vitality. Kayaknya gue bakal pakai firmness dulu yang di sini. Terus talent tenacity atau pull yourself together, gue pakai yang pull yourself together karena mempermudah juga dari segi cooldown. Tenacity itu lebih ke atau jangan-jangan gini. Kalau kalian ambil darah, kalian bakal fokus ke emblem yang jam pasir ini, pull yourself together. Kalau kalian ambil firmness, kalian fokus ke tenacity. Ya kan, kayak gini aja kali ya opsinya ya. Jadi ada 2 gitu yang bisa dibawakan. Kalau gue sih kayaknya lebih suka karena ini ujungnya focusing mark ya, yang belum support ya. Jadi kayaknya lebih oke kalau seandainya mainnya kayak gini sih. Ya gak sih? Jadi main defense ada, terus mainin battle spell juga oke, terus focusing marknya juga akan nambahin buff. Kalau battle spell, sorry nih temen-temen ya, bukannya nggak mau pakai flicker, nggak bisa. Soalnya nggak. Ini akunnya juga akun disediakan oleh Munton. Udah makasih, udah bersyukur kita tuh dikasih ya akunnya biar kita nyoba-nyoba kayak gini. Oke, kalau gitu kita ke in-game-nya ya, let's go. Oke, kita udah di in-game. Yang pertama gue mau bikin 2 ini dulu nih, 2 Layla dulu nih ya kan. Yang pertama Layla yang bakal gue mark ya kan, yang gue berikan focusing mark. Nah, dari 114, damage-nya 114. Nanti teman kita tuh yang satu tim bakal ada efek bonus damage lah kepada Layla yang sebelah sini. Sementara kalau ini ya udah targetnya ke sini. Focusing mark tuh sekarang bener-bener jelas banget dan detail banget. Oke, ini yang bakal di lock gitu loh sama si roamer kita. Cuma yang gue lihat di sini Ruby ini kan tipikal roamer yang emang mainin badan ya. Makanya tadi tuh lebih mainin antara 2 opsinya, antara tenacity atau yang emblem buat si battle spellnya ini. Karena battle spellnya tuh jadi 76 detik. Dan kalau 76 detik ya kan, ini coba kita pakai. Biasanya kan 55 detikan ya sih kalau misalkan execute. Coba kalau kita instan execute di sini. Jadi 46 detik. Wow, cooldownnya cepet banget, lebih cepet dari biasanya. Itu yang gue maksudkan kenapa pakai pull yourself together. Jadi emang selain mempermudah untuk Ruby melakukan flicker atau battle spell yang nanti akan dia lakukan atau dia kombokan dengan ultimate-nya, si focusing mark-nya ini juga akan memberikan Ruby ini power tambahan kalau misalkan dia mau jadi roamer yang ngegeng atau roamer yang cover kayak gitu. Jadi ada damage tambahan 6% totalnya ya kan. Cooldownnya juga cepet banget hitungannya. Durasinya juga cepet sih. Jadi emang kalau misalkan Ruby ini paling banyak opsinya teman-teman. Ruby menurut gue paling banyak. Dia punya CC juga. Skill 2-nya kan CC kan. Jadi kalau kalian nanti pakai Bravesmith ya kalian begini aja nambahin darah gitu loh. Cuma ya kalau misalkan di focusing mark, ini kayaknya focusing mark itu bakal nge-mark yang paling sekarat ya. Coba 3, 2, 1. Tuh, dia bakal nge-mark yang paling sekarat kayaknya. Atau karena ini kali ya, karena gua kan target HP terendah,
Dan itu lihat locknya si hero-nya tuh ke arah kanan. Coba kalau ke arah sini. Gue mau tahu nih. Coba kalau ke arah sini, apakah nanti focusing marknya akan ke arah sana? 3, 2, 1, let's go. Oh, enggak. Jadi focusing mark itu akan selalu menuju kepada target HP terendah, teman-teman. Sehingga berarti enak ya kalau misalkan kalian targetnya tuh bener-bener kena yang marksman lawan atau match-match lawan, itu bisa di burst instan tuh kayak gitu-gitu tuh sama assassin. Makanya nggak tahu kenapa ya, gara-gara focusing mark ini harusnya bakal laku. Assassin ini bakal balik lagi nih next patch nih tanggal 27 Juni teman-teman ya. Selanjutnya ada dari _Hamyudi. Ini Hamyudi harusnya ya. Hamyudi 02. Gue mau request pakai hero Faramis Basic Common Emblem. Wih, jarang nih ada yang request Basic Common Emblem ya kan. Basic Common Emblem itu berarti Hybrid Regen, Adaptive Attack juga karena Magic, jadi mungkin connecting di sana ya. Terus talent yang pertama cooldown, oke cooldown. Talent yang kedua Weapon Master. Talent yang ketiga Lethal Ignition. Soalnya gue Faramis build burst damage. Oke. Kayaknya gini, gue bakal coba ke in game dan gue bakal coba kasih 3 atau 4 opsi gimana nanti mungkin biar nge-trigger si Lethal Ignition-nya ini. Let's go. Jadi gini teman-teman, kalau Faramis ini kan sebenarnya mungkin yang dimaksud sama si Abang Hamyudi ini mau manfaatin skill 2 burst damage-nya sama si efek burning Lethal Ignition itu kan. Cuma yang gue lihat, kalau misalkan dia cuma sendiri nih lawannya, itu kayak nggak bakal segampang itu untuk si Lethal Ignition ini muncul. Lihat tuh, gue pakai basic attack, pakai skill, dan Lethal Ignitionnya bahkan sama sekali nggak muncul. Berarti opsi pertama ketika 1v1 situation, emblem ini nggak efektif, ya kan? Cooldownnya oke, Weapon Masternya juga oke, tapi balik lagi nih, misalkan ada 15 damage, ya kan? Berarti Weapon Master nambahin juga dong untuk magical damage-nya. Coba kita manfaatin. Bisa nggak kita dapat burst damage-nya nih? Kayaknya nggak bisa deh, masih nggak bisa deh. Tuh lihat, gak ada efek burning-nya, Lethal Ignition-nya juga nggak cooldown. Oke. Opsi pertama buat 1v1 kayaknya bukan opsi yang bagus. Coba kita pasang 3 Layla di sini. Coba ya kita pasang 3 Layla ya. Karena kan seperti kita tahu, pantulan dari damage skill 2 Faramis ini kan ya bergantung sama kuantitas hero dan juga minion ya. Coba keluar nggak efek dari skill emblemnya? Oh, keluar. Oh, bisa bahkan. Dan ini gue cuma baru selesai item Mystery Codex. Oke. Dan itu kayaknya pantulan yang paling jauh ya. Karena kan seperti kita tahu, kalau misalkan Faramis itu tuh pantulan-pantulan damage yang sakit. Coba kita posisi dari sini. Dan Lethal Ignition udah ready. Ah, masuk logika. Masuk logika. Berarti kalau kita dari sini, yang kena burn effect-nya kemungkinan besar ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Karena apa? Karena kita menyerangnya dari sini dulu nih, dari yang paling depan. Jadi Lethal Ignition ini bakal connect, bakal muncul untuk efeknya ketika nanti pantulan damage-nya itu yang bakal kena musuh di belakang, bukan di depan. Jadi kayaknya kalau buat ngeburst depan kurang deh posisinya ya. Faramis kayaknya kayak gini nih main ini. Oke nih. Oke. Perlu dicatat, Common Emblem ini bagus ya kan. Common Emblem ini bagus karena ada Hybrid Regen, terus juga dia Adaptive Attack sama penambah darah juga, jadi lebih sustain. Cuma ya itu tadi minusnya. Berarti dengan build up seperti ini, Faramis tuh nggak bisa 1v1 situation. Dia bisanya kalau misalkan menang atau kalah kuantitas, dia menangin dari segi skill 2-nya gitu loh. Dia manfaatin pasif dari skill 2-nya tuh, dipantul-pantulin damage-nya. Jadi nanti ada efek burn. Ini mati nih harus ini. Kena Lethal Ignition harusnya sebelah kiri mati nih, karena dia yang paling sekarat kan. Coba. Nah kan, mati tiga-tiganya bahkan. Kalau memain Faramis pakai Lethal Ignition berarti ini sih, skill 2-nya harus manfaatin banyak-banyak kuantitas dari minion, dari hero, monster jungle, dan jangan pernah pakai buat 1v1 karena nggak bakal muncul untuk efek dari emblemnya. Lanjut dari Luluanda, ini ada requestan Hilda, emblemnya custom support. Wih, ini agak beda lagi nih, custom support. Ya kan, custom support. Talent pertamanya Rapture, talent keduanya Master Assassin, talent ketiganya Lethal Ignition. Ini kayaknya rata-rata pada requestnya di Lethal Ignition ya. Karena mungkin efek burn dan burst ini cukup menarik. Dan sepatu dire hit, oke. Berarti ini anggapannya roamer. Tapi kalau roamer kayak gini, nanggung gak sih mending custom emblem sekaligus atau tank? Coba dulu deh, coba dulu di in game kalau begitu. Gua ada di in game dan kita coba start dari dire hitnya dulu. Ya kan, dire hitnya kita aktifin.
Terus gue coba pakai satu item aja, yaitu adalah brute force. Terus yang mau gue pastikan di sini kayaknya si Abang Luluanda ini mau mencoba gimana kalau seandainya daya hitnya di maksimal ya. Coba kita maksimalin 1500. Terus satu poin tambahannya lagi, Lailanya udah gue kasih item yang menunjang atau mendukung untuk si ultimate-nya Hilda ini menimbulkan efek burst damage yang sangat tinggi. Coba kita maksimalin dulu pasifnya. Pasifnya udah maksimal. Coba di daerah 3000 gue gebuk ya, ulti ya. Oh belum, dia belum di 3000. Daya hitnya nggak aktif soalnya. Efek burn-nya juga nggak muncul. Coba kita ulangin ya kan. Coba kita ulangin. Coba kalau lebih sekarat. Seandainya lebih sekarat gimana ya? Kalau misalkan lebih sekarat ya. Coba. Gue pengen aktifin si daya hit sama si ultinya tuh barengan gitu loh. Coba di huruf K tuh ya kan? Coba di huruf K. Segini nih. Langsung hilang, nggak sampai lethal ignitionnya muncul kayaknya. Oke. Cukup mengerikan emang kalau kita berbicara Hilda dan dire hit ya. Karena emang dire hit itu kan bergantung sama persenan darah. Dan emang kalau kita berbicara lethal ignition juga harus cepat burst damage-nya. Berarti kalau mau aktifin lethal ignition itu startnya nggak dari dire hit. Coba kalau misalkan kita start dari basic attack deh. Lethal ignitionnya nggak muncul. Berarti emang agak susah deh kayaknya kalau misalkan buat Hilda ya memunculkan lethal ignition ini. Lihat, lethal ignitionnya kayak perlu syarat banyak gitu loh. Harus cepat ya kan, dan burst. Oh keluar. Keluar. Berarti kalau misalkan kalian pakai Hilda yang setup seperti ini, yang dire hit, terus juga pakai emblem-emblem yang lebih fokus ke 1v1 situation dari assassin, tapi tidak melupakan juga bahwa ada yang namanya healing effect ya kan, karena Hilda kan kalau pakai emblem support nih, ketika nge-heal ada tambahan di sana. Artinya apa? Artinya kalian kalau pakai line up atau talent yang setupnya kayak gini, mau nggak mau kalian harus manfaatin darah musuhnya dulu. Darah musuhnya harus benar-benar sekarat sih. Lihat, darah musuhnya harus benar-benar sekarat, dibikin sekarat benar-benar sekarat kalau bisa ya kan. Lama sih sebenarnya, karena gue kasih Golden Helmet ke dia. Coba langsung ulti. Dia nggak muncul. Kalau misalkan instan baru dia muncul ya burning effect-nya. Berarti bagusnya dari si dire hit ini emang cocok lah buat Hilda lah, kita tahu semua lah. Tapi kalau misalkan lethal ignition-nya dia belum tentu cocok sama Hilda, karena dia butuh banyak banget syarat biar muncul gitu loh. Sementara lethal ignition ini kan dalam kurun waktu 5 second atau 5 detik. Jadi kalau kalian nggak ngasih burst dalam waktu 5 detik, ya lethal ignition-nya nggak bakalan muncul gitu loh. Tuh, muncul lethal ignition-nya. Harus 5 detik. Bener-bener harus cepet sih jatuhnya. Coba, gue mau coba sekali lagi. Mau ngeluarin efek dari si lethal ignition bareng sama dire hit. Nah, udah. Itu maksud gue tuh, kayak gitu tuh. Harus bener-bener cepet. Kalau musuhnya darahnya dari 100% mungkin susah, mungkin cuma sekarat. Tapi kalau misalkan darahnya di bawah 60%, darah musuh kalian di bawah 50%, mungkin bisa instant kill kalau pakai dire hit kayak gini. Ya balik lagi sih, Hilda butuh 6 stack dulu baru ultimate. Jangan kalian sebelum 6 stack kalian udah ultimate aja, karena rugi nanti burstnya nggak bakal dapet gitu loh dari ultimate-nya Hilda. Tapi oke juga nih pakai lethal ignition dire hit connect soalnya. Karena kayak yang gue bilang, roamer damage ini kemungkinan bakal rame dan laku, karena dire hit sama lethal ignition ini connecting gitu loh teman-teman. Bisa aktif barengan juga dua-duanya. Nih ada lagi dari Genius_001. Dia bilang Minsitar Gold Lane, abis itu talent emblemnya Marshman. Oke, talent emblemnya Marshman. Untuk talent yang pertama, movement speed, dia pilih agility. Yang kedua, pull yourself together, cooldown dari battle spell. Menarik ya, dia nggak mainin si weapon master gitu loh, atau dia tidak memainkan si master assassin ini. Dia lebih milih buat pull yourself together. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin biar dia tuh pakai flicker ulti ya kan, karena ini Minsitar Gold Lane nih kebetulan. Talent ketiganya Killing Spree. Oke, dia mainin sustainability. Dan emblemnya fighter. Coba salah nih. Nih baru benar kan, emblem Marshman ya kan. Terus gua coba pakai Inspire. Coba kita lihat seberapa efektif. Sebenarnya efektif sih kalau misalkan dikasih gambaran kayak gini. Cuma emblem Marshman-nya ini yang gue penasaran. Let's go.
Ini demi mengaktifkan si apa? Demi mengaktifkan si Killing Spree ya. Kita coba buat bikin sekarat dulu. Coba kita tadi ada yang request kayak DHS Corrosion ya. Coba gue pakai DHS-nya ya, DHS. Nah, sama Swift Crossbow sama sepatu dah nih. Darah segini ya. Coba kita aktifkan Killing Spree. Lifesteal kencang juga. Attack speednya ada. Dari basic attack speednya juga oke. Sama Killing Spree-nya bikin dia buat teamfight terus-terusan ya. Oh, tapi kalau misalkan dia aktif Killing Spree-nya pas lagi skill 2, dia nggak dapetin movement speed-nya secara 100%. Di sini movement speed penting banget nih. Cetuit. Oh, lari buat escape. Oke. Sebenarnya lebih enak kalau contohnya punya flicker sih gua, karena gua paham nih apa yang dimaksudin sama si abangnya. Dia mau langsung tiba-tiba loncat ya kan. Terus nanti gebuk pakai flicker ya kan, gebuknya pakai flicker ultinya tuh. Nah, gue juga pakai blade armor buat musuh gua, jadi tenang aja teman-teman. Ya kan, coba dimanfaatin di sini ultimate-nya. Kan kayak gini kan, main basic attack. Tapi kalau kata gua ya, kalau misalkan emang kalian tuh mau mainin Mr. Goldland kayak gini yang pakai Killing Spree, pull yourself together biar flicker ngincer marksman lawan, pastikan juga bahwa lawan kalian itu bukan lawan yang mungkin power ketika, atau bukan power sih bahasanya apa ya yang lebih gampang ya. Pastikan kalau lawan kalian juga sebenarnya bisa di instan gitu loh, kayak Beatrix kan enak banget tuh buat di instan sama Mr. Goldland kan. Terus dengan ini nih, dengan emblem ini, maksudnya dengan emblem marksman, sebenarnya nggak marksman doang sih, si assassin pun bisa digunakan di sini. Ini kayak menandakan bahwa fighter Goldland sekalipun bisa aja muncul kembali di patch terbaru, apalagi ya dengan emblem terbaru kayak gini. Cuma ya Killing Spree emang paling oke sih buat fight kayak gini kan, buat fight jangka panjang. Tuh. Movement speednya agak sedikit delay karena emang efek dari skill 2-nya Mincitar kan, memperlambat movement dikit lah. Sama jangan lupain juga kalau emang kalian mau main Mincitar Goldland, buat masuk ke high ground-nya tuh agak susah, jadi perlu effort lebih. Dan jangan sampai blunder aja kalau misalkan udah di depan bibir base. Selanjutnya ada dari Zevens07. Kaja dong bakal bagus dengan talent ini. Oke. Karena dia nggak ngasih talentnya apa yang paling utamanya ya, talent basicnya. Jadi kita coba pakai talent yang support. Habis itu coba kita ambil movement speed kayak yang dia request. Movement speed, pull yourself together. Habis itu quantum charge. Oh, ini juga unik nih gue lihat nih. Quantum charge, jadi manfaatin pasif ya sama basic attack-nya. Coba kita lihat kalau begitu. Kali ini gue nggak pakai bot Layla, gue langsung pakai bot Zilong aja ya kan. Gue juga udah beli item ROM. Kayaknya nih yang abangnya maksud ini kayaknya Kaja buat ini kali ya, midlaner atau damage kali ya. Ini dia mainin pasif kayak gini kan tuh, buat ngejer kan. Quantum charge. Kalau menurut kalian lebih oke quantum charge atau pull yourself together? Karena dari segi cooldown, quantum charge kan 8 detik kan. Tuh, dia bisa buat ngejer, ini tujuannya buat ngejer maksudnya. Nah, kalau pull yourself together, Zilongnya pakai pull yourself together. Wah, ini nih tujuannya buat ngejer hero-hero yang mungkin minim escape kali ya. Jadi ketika pasifnya nyala, terus mungkin dari quantum charge-nya juga ready. Maksudnya dia ini basic attack, terus skill 1. Nah, terus kayak gini tuh. Nah, kayak gitu kan maksudnya kan, buat ngasih efek slow kan. Tapi ya balik lagi quantum charge itu 8 detik. Jadi perlu dicatat juga bahwa skillnya ini juga bergantung sama damage gak sih. The next basic attack, extra HP regen. Oh iya enggak, sekarang udah ini ya, udah sesuai sama apa? Sesuai sama level, scaling by level. Oke juga nih dilihat-lihat nih. Wah, kita menemukan sebuah temuan adik-adik, bahwa memang di sini penggunaan dari Kaja lebih manfaatin healnya. Kalau begitu kita coba Oracle, coba. Gue penasaran kalau gue punya Oracle ya. Kita coba. Coba kayak gini. Kill. Nggak terlalu kelihatan. Coba. Kita kena ini dulu, damage dulu. Coba kita lihat healnya. Berapa healnya? Set 90. Coba kita tunggu. Masih sama-sama level 3 nih ya. Sini bang.
Gue mau ambil pasif. Nambah juga Quantum Charge dengan Oracle. Oke nih, karena connecting juga nih. Oracle kan core itemnya Kaja lah hitungannya ya. Nih kalau skill 1 kan tuh heal. Jadi mainin Quantum Charge, heal juga, buat kabur juga. Ini buat main kiting oke juga nih. Kayaknya ya perlu catatan, Kaja seperti ini bisa digunakan kalau lawan-lawan kalian tuh hero-hero counter setup. Contohnya siapa? Lolita, Kufra, Atlas, itu kayaknya oke banget tuh buat pakai hero Kaja dengan Quantum Charge. Cuma mungkin beberapa orang yang lebih sering mainin Kaja sebagai ganker itu pasti lebih suka menggunakan pull yourself together tuh, kayaknya mereka lebih suka gitu loh ketimbang pakai Quantum Charge yang biasanya digunakan oleh damage dealer gitu loh. Tapi oke sih ini, so far oke. Lumayan ada sesuatu baru nih kita belajar hari ini teman-teman ya. Terus buat pull yourself together-nya, nah sprintnya jadi dikurangin 15 detik. Yang biasa 100 detik sekarang jadi 85 detik saja. Nah, kayak gitu teman-teman. Movement speednya cepet sih. Quantum Charge tarik kali ya. Ini kali yang dimaksud sama abangnya kali ya. Coba no cooldown. Terus gua ambil bot aja deh biar gampang, biar cepet ya. Tarik. Tarikannya lebih jauh. Itu mungkin ya Bang Zevens. Oke juga nih gue lihat-lihat nih. Next ada dari Yukti_Shafei. Nih dia requestnya lapu-lapu Yuzong. Gue ambil yang kirinya. Gue ambil yang dia sebut duluan, lapu-lapu. Oke, Emblem Fighter. Dia Emblem Fighter ambil yang Firmness, Festival of Blood, sama Focusing Mark. Oke. Tipe-tipe spam ya. Bagus sih sebenarnya ketimbang Brave Smith, karena skill 1 lapu-lapu kan lumayan effort ya kalau mau kenain gitu. Kalau mau konekin skill satunya kan lumayan effort ya. Jadi pakai Focusing Mark biar lebih fungsional mungkin. Kita coba kalau begitu. Nah ini enaknya sebenarnya kalau lapu-lapu atau Yuzong atau Explainer sekarang tuh nggak perlu movement speed banyak-banyak ya kan. Dari skill satunya aja udah kelihatan ya. Udah ada spell fame-nya loh. Udah ada efek Festival of Blood. Coba hero. Hero lebih jelas. Coba kayak yang rame-rame ya. Sebenarnya tujuannya dari dia ambil Firmness jelas. Kalau misalkan lapu-lapu loncat atau Yuzong loncat itu kan butuh yang namanya sustainability. Terus Festival of Blood jelas juga buat nambahin efek spell fame tuh. Setiap kali ngeluarin skill, lihat penambahan darahnya. Emang dasarnya udah sakit juga skill ultimate-nya si lapu-lapu. Makanya connecting banget. Dan Focusing Mark-nya, tadi gua nggak terlalu ngelihat sih Focusing Mark-nya ini. Coba kita ulang ya. Apa mungkin gue harus dari jauh ya? Karena kan kalau dia loncat langsung muncul Focusing Mark-nya. Coba. Nah. Oke. Gimana pun yang namanya Focusing Mark ya cuma jadi opsi emblem kesekian aja kali ya. Karena emang mungkin ketika dia tuh engage hero-hero yang di belakang lebih gampang gitu loh buat eksekusinya. Gue jadi penasaran kalau misalkan ini kan udah maksimal nih harusnya stacknya kan dari Festival of Blood. Gue mau lihat nih kalau misalkan udah punya Bloodlust Axe gimana. Loncat. Skill 1 dulu. Skill 2. Penuh tuh darah. Kayak gini buka opsi lapu-lapu pakai Oracle nggak ya? Karena kan Festival of Blood-nya jadi pasif ya. Dan emang penggunaan dari Bloodlust Axe ini punya 10% cooldown reduction, Oracle juga 10% cooldown reduction. Kayaknya hero fighter yang kayak lapu-lapu ini bakal laku sih kalau pakai emblem kayak gini, Firmness ya kan, Firmness Festival of Blood. Terus nanti dia bikin Oracle. Good choice ini. Yukti_Shafei, bagus. Next ada dari NSH. Ini apa? NSH. Nah, NSH. Aku mau request Hero Valir, emblem custom match. Oke, boleh custom match. Itu menarik custom match. Jadi dia ningkatin magic power ya harusnya ya. Agility, Bargain Hunter, Impure Rage. Impure Rage. Nih, for your information teman-teman, emang kalau Impure Rage ini kan lumayan power ya dengan adaptive damage-nya dan scaling berdasarkan level. Terus dia tuh memulihkan mana. Jadi emang kayaknya cocok buat Valir yang tipe spam ya. Coba kita cek di in-game kalau begitu. Nah ini sebelum gua coba ke hero-hero ini, ke Layla ini. Jadi Layla yang sebelah bawah atau kanan itu Layla yang pakai sayap sama brute force. Yang kiri tuh lumayan scale up. Gua taruh Clock of Destiny karena seperti kita tahu pasifnya Valir itu kan berdasarkan maksimum HP kan, 6% lah bonus damage-nya. Cuma gue pengen habisin mananya dulu, coba ya. Bisa cepet gak sih buat cooldownnya?
Agak lama ya dilihat-lihat ya. Nah, mana gue udah setengah nih. Asik nih nyobanya nih, ya kan. Mana gue udah setengah, ya. Kita coba Impure Rage pertama. Menambahkan mana, memberikan damage tambahan. Boom. Oke. Ada bonus damage-nya. Terus juga gue nambahin mana. Cooldown-nya berapa tuh? 5 detik ya? Cooldown 5 detik. Oke, setelah 5 detik gue gebuk lagi. Nambah mana. Valir-valir kayak gini ya ujung-ujungnya jadi tipe spam sih. Oke lah. Cuma satu hal yang paling penting ya, lagi-lagi kalau kalian main Valir itu jangan lupa fokus di aim skill satunya. Jangan sampai kalian tuh nge-skill nanti tiba-tiba skill satunya nggak connect ya kan, atau mungkin mananya habis kayak gini nih posisi gue sekarang nih. Posisi gue habis mananya ya beli sepatu mana sih solusinya sebenarnya. Cuma ya dengan ini harusnya karena emblemnya bukan emblemnya cooldown, karena skillnya. Nih, coba gue pakai ultimate terus gue regen dikit. Boom. Nah, ada lagi skillnya. Cuma yang kayaknya kurang dari Impure Rage ini animasinya ya, animasi aktif Impure Rage-nya itu ya. Kalau Quantum Charge itu kan ada kan di bawah kan. Tuh. Dia nambahin mananya dikit dan emang yang gua rasa di sini cooldown dari si Impure Rage-nya tuh nggak ditunjukkan. Jadi gue cukup bingung nih, kapan gua harus menggunakan lagi skill gua biar nanti Impure Rage-nya tuh ke-trigger. Tuh. Kadang ke-trigger gara-gara skill pasif skill satunya ya kan. Ledakan keduanya skill 1. Atau ya kalian hitung sendiri per 5 detik gitu loh. Cuma gini, Valir itu bisa jadi opsi hero yang memang bagus untuk melawan hero-hero tank yang berbadan tebal dan minim escape. Kayak contohnya ya Fredrin lah yang paling gampang ya buat dicontohin. Cuma ya itu tadi, kalian harus pinter-pinter buat manfaatin skill satunya. Dan kalau bisa kalian tipikal player yang spam tapi on point gitu loh, diarahin. Jangan cuma kalian pencet basic attack, pencet auto tap buat skill satunya. Takutnya musuh kalian gerak-gerak kanan kiri, nanti kalian malah ngebuang stack dari skill satunya Valir. Karena setahu gue emang Valir powernya di stacknya itu biar dia bisa nge-spam skill satunya. Ya oke juga sih Impure Rage. Cuma so far ya itu tadi sih, karena dia jadi support ya kan. Impure Rage oke, mungkin Focusing Mark juga oke harusnya. Ada 2 opsi ya, jadi buat Valir ya. Terakhir yang ke-10 dari Ricky 28_. Link pakai Magic Worship atau di patch terbaru namanya Lethal Ignition ya. Coba gue pakai Assassin. Terus yang pertama tuh dia Agility. Oke. Dia mainin Agility, bukan mainin Penet, bukan mainin Attack Speed. Dan menurut gue ini tuh opsi terakhir lah buat Link nanti ya, kalau misalkan emang udah di patch terbaru ya. Terus Weapon Master juga oke. Dia ada 2 opsi lah. Ada yang mungkin mainin 1v1 kayak Master Assassin, atau yang kayak si Weapon Master kalau emang bener-bener mau manfaatin damage. Terus dia pakai yang Lethal Ignition. Nah, tapi dari sini aja, gue kalau boleh jujur ya, gue kayaknya lebih suka kalau seandainya dia pakai Killing Spree, atau kalau nggak Killing Spree mungkin pakai Quantum Charge. Quantum Charge bagus kayaknya. Karena kalau Quantum Charge kan akan nambahin movement speed kan. Dan yang ditakutkan adalah nanti akan menimbulkan efek dimana yang biasanya mainin 4 pedang tanpa adanya tambahan movement speed, dia jadi kagok gitu loh. Coba kita ambil botnya dulu kalau begitu ya. Oke, tujuan dari dia ambil Impure Rage 3, 2, 1. Sebenarnya dari Bang Ricky 28 ini ya, tujuan dia buat ngambil si Lethal Ignition ini nih, emblem ini, adalah biar nanti pas dalam waktu 5 detik dia akan menimbulkan burst damage. Coba kita coba ya. Kayaknya itu masalahnya di gua sih. Coba ambil purple buff dulu. Kayaknya itu barusan masalahnya di gua tuh. Nah, nih. Pas banget nanti energinya penuh, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gua gak pernah 4 pedang. Keluar sih efeknya. Efeknya keluar sih. Ya sorry lah ya agak slow hand. Bukan pemain assassin soalnya. Tapi dilihat-lihat kayak gini, bukannya gue bilang kurang cocok ya, karena kan Link ini kan tipikal yang hit and run kan jatuhnya. Mungkin Lethal Ignition bagus, tapi karena cooldownnya yang lumayan lama, itu yang bikin Link butuh ultimate-nya kali ya, biar bisa manfaatin skill ini. Tuh, karena kalau misalkan dia cuma mainin basic attack sama skill 2, itu nggak se-ngeburst itu loh dia. Dan butuh waktu lama untuk numbangin satu lawannya. Coba kita ya beli Berserker Fury deh, coba ya. Kita manfaatin basic attack deh, coba aja. Gue mau tahu sejauh apa nih
si Lethal Ignition ini bisa berfungsi di link. Oh, kalau udah punya Berserker Fury muncul ya. Oh, oke, ini menarik nih. Pertanyaan lagi buat kalian. Kalau misalkan kalian di posisi link, pemain linknya kan, mungkin calling out buat pemain link, kalian akan lebih manfaatin yang burst kayak gini, Lethal Ignition ya kan, karena ya efek burnnya itu bukan cuma magical, sekarang physical pun ada. Atau kalian akan mainin Killing Spree, yang dimana Killing Spree itu kan ya udah tau lah kalian akan lebih cenderung untuk memanfaatkan durabilitas gitu. Coba ya. Bisa instan sih sebenarnya, bisa instan. Kalau misalkan kalian mainin yang burn ini bisa instan banget. Nah, apalagi kalau misalkan ditambahin pakai si Retribution yang flame nih. Kayak gitu. Nah, minusnya kalau diving nggak punya Killing Spree ini nih minusnya ya. Dia kalau nge-kill dia nggak bakal dapetin bonus apapun. Gimana menurut kalian? 10 dari emblem tersebut mana yang kira-kira paling favorit buat kalian? Kalau gua kayaknya yang paling favorit tuh yang tadi sih, yang Kahaja ya. Gua nggak kepikiran yang Kahaja tadi sih. Tapi so far gue sangat suka sekali dengan konsep seperti ini. Dan gue juga cukup tidak menyangka ya bahwa kalian sangat antusias ketika gue bilang atau gue minta kalian tulis di kolom komentar kira-kira apa yang ada di gambaran kalian yang mungkin masuk akal dari segi emblem baru. Dan ternyata banyak banget yang memberikan komentarnya. Terima kasih banget sudah berpartisipasi untuk kelas KB kali ini. 3 part kita sudah selesaikan dan kita tinggal tunggu emblem terbaru. Apakah akan ada perubahan atau tidak nanti di patch terbaru tanggal 27 Juni. Kalau begitu gue KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.